Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Perjalanan hidup membawa kita pada sebuah petualangan untuk mengejar mimpi, tujuan, dan makna yang lebih mendalam. Namun, tak jarang, rintangan tak terduga menghadang di jalan kita. Penolakan seringkali menjadi penghalang yang membuat langkah kita terhenti. Tetapi, bagaimana jika saya katakan bahwa di balik penolakan tersimpan lebih dari sekadar kekecewaan? Bagaimana jika tersembunyi di dalamnya rahasia berharga, pelajaran penting, dan kunci menuju pertumbuhan pribadi Anda? Dalam refleksi video kali ini, saya akan mengungkapkan bahwa di balik permukaan penolakan, ada hadiah tak terduga yang siap mendorong perkembangan Anda. Dalam kehidupan, kita semua menghadapi penolakan dalam berbagai bentuk. Mungkin sebuah tawaran pekerjaan yang tidak berhasil, usulan yang ditolak, cinta yang tak berbalas, atau ide yang diabaikan. Seringkali, kita memandang penolakan ini dengan sudut pandang negatif, membiarkannya menguras semangat, mengganggu kedamaian batin, atau bahkan menentukan nilai diri kita. Namun, bagaimana jika ada cara lain untuk melihatnya? Bagaimana jika penolakan bukanlah kemunduran, melainkan sebuah anugerah berharga? Pandangan yang tidak biasa ini berasal dari Stoicisme, sebuah filsafat kuno yang kini kembali populer. Mari kita jelajahi bagaimana perspektif historis Stoicisme tentang penolakan dapat mengungkap nilai tersembunyinya yang begitu mendalam. Pernahkah Anda mendengar tentang para Stoik? Mereka adalah para filsuf yang muncul lebih dari 2000 tahun lalu di Yunani dan Roma kuno. Filsafat mereka menekankan ketahanan, penerimaan, dan pemahaman terhadap tatanan alami kehidupan. Stoicisme tidak berusaha menutupi kenyataan pahit kehidupan dengan kata-kata manis. Sebaliknya, ia memberikan kerangka berpikir untuk menerima, bahkan merangkul, realitas tersebut dengan penuh kesadaran. Tokoh-tokoh Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Kaisar Romawi Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus memahami dunia di sekitar kita dan mengenali apa yang berada dalam kendali kita. Mereka memperkenalkan konsep dikotomi kendali. Ada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti pikiran, sikap, dan reaksi kita, sementara sebagian besar peristiwa eksternal, termasuk tindakan orang lain, persetujuan masyarakat, dan penolakan, berada di luar kendali kita. Menurut Stoik, energi kita sebaiknya difokuskan pada hal-hal yang bisa kita ubah, sambil belajar menerima atau bersikap netral terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan menerapkan prinsip ini pada penolakan, kita dapat mengalami perubahan perspektif yang sangat mendalam. Kita mulai melihat penolakan bukan sebagai hinaan pribadi atau ukuran dari nilai diri kita, melainkan sebagai peristiwa eksternal yang bisa menjadi sumber pembelajaran. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana para Stoik kuno menangani penolakan dengan pendekatan mereka yang unik dan memberdayakan. Mereka membagi segala sesuatu ke dalam dua kategori, hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa. Konsep ini dikenal sebagai dikotomi kendali. Menurut Stoik, hanya pikiran, perilaku, dan tindakan kita sendiri yang berada dalam kendali kita. Sementara itu, peristiwa eksternal seperti masa lalu, masa depan, tindakan orang lain, dan tentu saja penolakan, termasuk dalam kategori yang tidak bisa kita kendalikan. Para Stoik percaya bahwa memahami perbedaan ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Lalu, bagaimana posisi penolakan dalam kerangka ini? Penolakan, dalam berbagai bentuknya, adalah peristiwa eksternal. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada kita, bukan karena kita. Kita tidak bisa mengendalikan apakah seseorang akan menolak ide, perasaan, atau usaha kita. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah cara kita bereaksi terhadap penolakan tersebut. Dari sudut pandang Stoik, rintangan seperti penolakan adalah bagian alami dari kehidupan. Alih-alih melihatnya sebagai kekalahan pribadi, mereka memandangnya sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Penolakan menjadi peluang untuk melatih ketahanan dan mengembangkan karakter kita. Perspektif ini mengubah penolakan dari sesuatu yang menyakitkan menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan pribadi yang lebih besar. Secara historis,
Para Stoik memandang penolakan sebagai peristiwa yang sepenuhnya di luar kendali mereka. Penolakan adalah keputusan orang lain untuk menerima atau menolak ide, cinta, atau usaha mereka yang dipengaruhi oleh penilaian dan keadaan orang tersebut. Para Stoik tidak membiarkan diri mereka terguncang oleh penolakan. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Namun, ini bukan berarti mereka acuh tak acuh. Sebaliknya, mereka percaya bahwa setiap peristiwa, termasuk penolakan, membawa pelajaran berharga. Misalnya, jika seorang Stoik mengalami penolakan terhadap idenya, mereka akan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa memperbaiki ide saya? Bagaimana saya bisa menyampaikannya dengan lebih baik di masa depan? Mereka tidak terpaku pada perasaan negatif akibat penolakan, melainkan fokus pada bagaimana mereka bisa tumbuh darinya. Para Stoik juga memahami bahwa tidak semua penolakan mencerminkan kekurangan mereka. Terkadang, penolakan terjadi hanya karena keadaan orang lain, preferensi mereka, atau cara mereka memahami situasi, dan itu adalah bagian dari tatanan alami kehidupan. Sekarang, mari kita jelajahi beberapa praktik Stoik yang dapat membantu kita menghadapi penolakan dengan cara yang lebih memberdayakan. Mengapa para Stoik menganggap penolakan sebagai anugerah? Alih-alih memandang penolakan sebagai kemunduran atau kegagalan, mereka melihatnya sebagai kesempatan. Bagi mereka, penolakan adalah hadiah yang dapat mendorong pertumbuhan pribadi, memperkuat ketahanan, dan membuka perspektif baru. Pertama, penolakan membantu kita mengevaluasi kembali pandangan, perilaku, atau ide kita. Penolakan seringkali mendorong kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan mempertimbangkan kembali pendekatan kita, memperbaiki cara kita berkomunikasi, atau menyempurnakan ide-ide kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang filsuf Stoik terkenal, kesulitan dapat mempersiapkan orang biasa untuk takdir yang luar biasa. Penolakan juga menguji ketahanan kita, mendorong kita untuk menjadi lebih kuat, dan menunjukkan kemampuan kita untuk mengatasi rintangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaisar Stoik Marcus Aurelius, rintangan menuju tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan. Dengan kata lain, hambatan, termasuk penolakan, dapat menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan pribadi kita. Lebih lanjut, penolakan juga dapat mengubah cara kita memandang kehidupan. Penolakan mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menemukan kepuasan dalam diri kita sendiri. Penolakan mengajarkan bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh validasi eksternal, melainkan oleh kebajikan dan karakter kita. Seperti yang pernah katakan oleh seorang Stoik terkemuka, lakukan saja yang benar, sisanya tidak penting. Pada intinya, penolakan dapat menjadi alat untuk perbaikan diri, ketahanan, dan kesadaran diri. Ketika menghadapi penolakan, alih-alih larut dalam kekecewaan, tanyakan pada diri Anda, apa pelajaran di balik ini? Perubahan kecil dalam cara berpikir ini dapat membawa perubahan besar dalam cara Anda menjalani perjalanan pribadi dan profesional Anda. Saat kita berpisah, ingatlah ajaran Stoik, rintangan adalah jalan. Kadang-kadang, rintangan itu adalah penolakan yang menawarkan hadiah tak terduga dan membimbing Anda menuju jalan yang mungkin belum pernah Anda pertimbangkan, tetapi bisa jadi adalah takdir Anda. Jika Anda merasa konten ini berharga, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan ke kanal kami. Silakan tinggalkan komentar tentang apa yang paling mengena bagi Anda. Kami juga telah menyertakan 2 video untuk Anda yang ingin mendalami lebih jauh tentang filsafat historis dan stoicisme. Terima kasih telah menonton.